Tersembunyi di balik peta pulau yang sama, Papua Nugini dan Papua Barat memiliki kisah berbeda yang memikat sejarah kolonialisme, keputusan geopolitis, dan dinamika sosial membentuk takdir keduanya. Cerita ini menciptakan tanya besar, mengapa Papua Nugini dan Papua Barat berpisah menjadi dua negara berdaulat? Bagaimana awal cerita ini terjadi? Yuk kita bahas. Dari informasi yang kita ketahui, Papua Nugini adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau New Guinea atau Pulau Papua jika dilihat pada peta. Batas wilayah antara Indonesia dan Papua Nugini adalah garis lurus, dan di tengah-tengahnya terdapat suatu penonjolan kecil. Penonjolan tersebut mengikuti lekukan Fly River yang terletak di Papua Nugini. Akibatnya, bagian barat Papua menjadi bagian dari wilayah Indonesia, sedangkan bagian timur tetap menjadi Papua Nugini sebagai negara independen. Papua Nugini memiliki keberagaman budaya dan suku, menjadikannya salah satu negara dengan keberagaman budaya terbesar di dunia, menurut informasi. Mengenai pertanyaan mengapa Papua Nugini tidak masuk ke wilayah Indonesia, hal ini kembali kepada masa kolonialisme dan pendudukan Eropa. Pada tahun 1526, seorang pelaut Portugis bernama Hordede Meneses datang ke Pulau Papua, menjadi orang Eropa pertama yang mendarat di pulau tersebut. Dia menamainya Ilhas dos Papua, atau tanah orang-orang yang rambutnya kusut. Namun, meskipun Hordede Meneses menjadi orang Eropa pertama yang mendarat di pulau tersebut, kehadirannya tidak berlangsung lama. Hanya setelah 20 tahun, pada tahun 1546, seorang penjelajah Spanyol yang terkenal, yang bernama Ortiz de Retes, tiba di pulau yang sama. Ia memberi nama pulau itu New Guinea, karena penduduknya dianggap mirip dengan orang Guinea di Afrika, sehingga dinamakan sebagai Guinea Baru. Dengan demikian, nama Papua berasal dari penamaan oleh orang Portugis, sedangkan nama New Guinea diberikan oleh penjelajah Spanyol. Kemudian, pada tahun 1828, Belanda mengklaim sebagian besar wilayah barat Pulau New Guinea sebagai bagian dari Hindia Belanda, dan wilayah ini diberi nama New Guinea Belanda. Pada tahun 1880-an, Inggris dan Jerman datang untuk menempati bagian timur pulau. Inggris mendapat wilayah di selatan dan menamainya New Guinea Britania, sedangkan Jerman mendapat wilayah di utara dan menamainya New Guinea Jerman. Setelah Perang Dunia I, Jerman kalah dan wilayahnya diambil alih oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1921. Wilayah New Guinea Jerman kemudian diberikan kepada Australia untuk diurus, dan namanya diubah menjadi Papua. Pada tahun 1960, sesuai dengan larangan PBB terhadap kolonialisme, Belanda harus meninggalkan Papua, dan wilayah tersebut kemudian diberikan kepada Indonesia pada tahun 1963. Hal ini memicu referendum pada tahun 1969, yang memutuskan bahwa Papua bergabung dengan Indonesia. Benar, pada tahun 1961, Belanda membentuk Dewan Papua dengan tujuan menjadikan Papua Barat sebagai negara merdeka. Namun, Indonesia menentang ide ini dan menginginkan Papua Barat bergabung sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Ketegangan antara Belanda dan Indonesia meningkat, dan PBB memberikan dukungan diplomatiknya kepada Indonesia dalam konflik tersebut. Pada tahun 1969, PBB memfasilitasi penyelenggaraan Act of Free Choice di Papua Barat, yang pada kenyataannya tidak mencerminkan kehendak rakyat Papua Barat secara bebas dan adil. Sebagai hasilnya, Papua Barat bergabung menjadi bagian Indonesia. Sementara itu, Papua Nugini, yang memiliki sejarah kolonialisme yang berbeda dan tidak pernah dijajah oleh Belanda, mendapatkan kemerdekaan dari Australia pada tahun 1975. Penting untuk dicatat bahwa sejarah kolonialisme dan proses kemerdekaan di Papua Nugini dan Papua Barat, sebelumnya Irian Jaya, berbeda, dan keputusan geopolitis dan historis telah membentuk jalannya masing-masing. Papua Nugini menjadi negara merdeka yang terpisah dari Indonesia, sedangkan Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Papua Nugini, meskipun berada di pulau yang sama dengan Papua Barat Indonesia, tidak menjadi anggota ASEAN. Pada tahun 1976, Papua Nugini memperoleh status sebagai pengamat di ASEAN, dan pada tahun 1980-an mereka mengajukan permintaan untuk menjadi anggota penuh, namun ditolak. Menurut beberapa analisis, ada berbagai pandangan mengenai alasan penolakan ini. Beberapa menganggap bahwa keputusan tersebut mungkin terkait dengan warna kulit, dengan klaim bahwa rasisme dapat menjadi faktor penolakan. Hal ini karena Papua Nugini memiliki keberagaman etnis dan warna kulit yang berbeda dengan standar Asia Tenggara.
Namun, secara resmi, ASEAN menyatakan bahwa penolakan tersebut didasarkan pada pertimbangan politik dan sosial di Papua Nugini. Pada waktu itu, terdapat ketidakstabilan politik dan sosial di Papua Nugini, dengan tingginya tingkat kekerasan, kejahatan, dan ketidakstabilan politik yang dianggap belum memadai untuk bergabung dengan ASEAN. Beberapa pihak berpendapat bahwa alasan penolakan tersebut mirip dengan ketika Kamboja, Laos, dan Myanmar diterima ke dalam ASEAN, yang juga mendapat kritik tajam karena dianggap miskin, korup, dan memiliki moral yang rendah. Oleh karena itu, ketika Papua Nugini mengajukan permintaan keanggotaan, ASEAN mungkin khawatir akan mendapat kritik serupa. Penting untuk dicatat bahwa alasan penolakan ini masih menjadi subjek perdebatan, dan berbagai interpretasi dapat muncul tergantung pada sudut pandang masing-masing. Memahami bahwa perspektif mengenai penolakan Papua Nugini sebagai anggota ASEAN bisa bervariasi, penting untuk mencatat bahwa alasan resmi yang disampaikan oleh ASEAN adalah terkait dengan kondisi politik dan sosial di Papua Nugini pada waktu itu. Meskipun ada spekulasi mengenai faktor rasial, ASEAN menyatakan bahwa pertimbangan utamanya adalah ketidakstabilan di Papua Nugini. Tentu saja, setiap negara memiliki hak untuk mengejar dan mengembangkan hubungan diplomatik yang dianggap terbaik untuk kepentingan nasionalnya. Faktor-faktor ekonomi, perkembangan ekonomi yang pesat, serta hubungan bilateral yang kuat dengan Australia dapat menjadi pertimbangan penting bagi Papua Nugini. Apapun alasannya, setiap keputusan dalam hubungan internasional melibatkan pertimbangan yang kompleks dan berbagai faktor. Meskipun Papua Nugini belum menjadi anggota penuh ASEAN, hubungannya dengan Australia dan negara-negara Oseania lainnya tetap kuat dan menguntungkan. Penting untuk terus memperhatikan dinamika hubungan internasional dan melihat bagaimana negara-negara tersebut mengembangkan kemitraan dan kerjasama di masa depan. Tentu, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai pertanyaan kenapa Papua Nugini tidak masuk ke wilayah Indonesia. Papua Nugini dan Papua Barat memiliki sejarah kolonialisme yang berbeda. Papua Nugini, yang sebelumnya dikenal sebagai teritori Papua dan Nugini, merupakan wilayah administratif yang dipegang oleh Australia. Setelah Perang Dunia II, wilayah ini diambil alih oleh PBB dan dikelola sebagai wilayah perwalian hingga akhirnya memperoleh kemerdekaan pada tahun 1975. Papua Barat di sisi lain, merupakan bagian dari Hindia Belanda. Ketika Belanda meninggalkan wilayah tersebut pada tahun 1963, Papua diambil alih oleh Indonesia melalui proses yang disebut PEPERA atau Act of Free Choice pada tahun 1969, yang diakui oleh PBB. Jadi, perbedaan sejarah kolonialisme, administrasi pemerintahan, dan proses kemerdekaan adalah faktor-faktor utama mengapa Papua Nugini dan Papua berada di bawah pemerintahan yang berbeda. Papua Nugini memiliki jalur kemerdekaan yang terpisah dari Indonesia, dan kini menjadi sebuah negara yang independen. Dari cerita Papua Nugini, anak muda dapat mengambil pesan bahwa perbedaan sejarah dan keberagaman suku-suku dapat membentuk jalannya suatu negara. Penting untuk memahami konteks historis dalam pembentukan hubungan internasional dan keputusan geopolitis. Pesan kritisnya adalah jangan mudah menilai atau menghubungkan segala hal dengan faktor rasial, lebih utama memahami dinamika kompleks yang melibatkan politik, sosial, dan ekonomi. Selain itu, cerita ini menunjukkan pentingnya kemitraan ekonomi dan diplomatis yang kuat, seperti hubungan Papua Nugini dengan Australia, dalam membentuk perkembangan suatu negara. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan. Bagaimana menurut kalian cerita nyata tentang terbentuknya Papua? Silakan tinggalkan komen di bawah serta jangan lupa like dan subscribe.